Daryl berada di posisi yang tak bisa melawan. Yang bisa ia lakukan adalah mencoba menenangkan Anna. Syukurnya, Anna menangis di dalam ruangan Daryl. Bagaimana kalau di luar ruangan? Pasti tim gosip lambe-lambe di kantor itu akan menjadikan hal ini sebagai obrolan menarik untuk digunjingkan. Mama tinggalin saya sendirian, Pak. Hiks. Anna masih terisak di pelukan Daryl. Sebelum Papa meninggal juga beliau jarang menemui kami. Kenapa orang tua saya tega? Kalau boleh memilih lebih baik saya nggak usah dilahirkan. Hiks. Jangan ngomong begitu. Bagaimanapun mereka tetap orang tua kamu. Kamu harus mendoakan mereka supaya mendapat tempat terbaik di atas sana. Sekarang kamu juga nggak sendirian kan? Ada Mayuni dan juga mamanya yang mau menerima kamu sebagai keluarga juga. Ucap Daryl berusaha menenangkan Anna lagi. Anna tampak menggelengkan kepalanya di pelukan Daryl. Tapi Kak Mai dan mamanya sering menyindir saya, Pak, karena saya anak dari hasil perselingkuhan. Bapak tahu sendiri kalau Kak Mai benci dengan papanya kan, biarpun saya diterima. Pastinya juga ada rasa tidak enak hati pada saya yang anak dari hasil perselingkuhan ini. Daryl tertegun, betapa dalamnya luka batin yang Anna rasakan selama ini. Menjadi anak dari perempuan yang ternyata seorang selingkuhan pastinya membuat hatinya jadi sakit. Ternyata Mayuni pun tak begitu baik memperlakukan Anna. Kenapa kamu mau waktu diajak ke sini oleh Mayuni dan mamanya? Tanya Daryl seraya melepaskan pelukannya. Anna tampak mengusap air matanya. Mereka bilang mau terima saya dan mau membantu biaya hidup saya. Memang semua itu benar adanya, Pak. Tapi saya sering gak kuat dengar sindiran Kak Mayuni juga mamanya. Dan saya baru tahu belakangan ini kalau sebenarnya saya mendapatkan warisan dari Papa. Dan warisan itulah yang sering dipakai untuk membiayai hidup saya. Jelas Anna dengan sedikit isakan yang masih terdengar. Kenapa kamu gak milih untuk pergi? Hidup mandiri. Kamu sudah biasa hidup di Jerman kan? Tanya Daryl. Setelah selesai magang ini, saya rencana akan kabur dan gak kembali ke sini lagi, Pak. Anna tampak menundukkan kepalanya. Maaf karena saya sudah buat baju kerja Bapak jadi basah. Maaf kalau saya tidak sopan barusan. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Anna sama sekali tak berani menatap Daryl. Ia tetap menunduk sembari menghapus sisa-sisa air mata di sudut matanya. Malu, tapi rasanya yang barusan mengalir begitu saja. Urusan keluarga memang sangat sensitif di hati Anna yang hanya berstatus anak dari istri kedua. Daryl tahu kalau adegan tadi sebenarnya tak boleh terjadi. Apalagi Anna hanya anak magang di perusahaan ini. Tapi apa boleh buat? Mana tega juga Daryl melihat perempuan menangis. Apalagi setelah mendengar kenyataan yang sebenarnya dari sudut pandang Anna. Saya permisi, Pak. Sekali lagi maaf. Dan terima kasih sudah mendengar curhatan saya barusan. Anna pamit untuk keluar dari ruangan Daryl. Daryl pun mengangguk memberi izin untuk Anna keluar. Tanpa sadar pandangan Daryl tertuju pada punggung Anna yang kian menjauh dan kemudian menghilang di balik pintu. Baru saja Anna keluar, rupanya ia langsung berhadapan dengan Lisa. Sekretaris Daryl itu telah menunggu sambil berdiri di depan pintu. Ia melipat kedua tangannya sambil memberikan tatapan penuh rasa penasaran pada Anna. Kenapa lama barusan di dalam? Tanya Lisa langsung. Itu barusan saya diminta tolong oleh Pak Daryl untuk membersihkan meja yang sedikit kotor. Iya, meja yang disediakan untuk tamu itu barusan kotor, jadi saya bersihkan sebentar. Jelas Anna berbohong. Kenapa tumben kamu yang diminta untuk bersihkan? Kamu bukan OB kan? Lisa masih belum puas dengan jawaban dari Anna. Tatapannya masih curiga. Kurang tahu juga Bu Lisa, mungkin karena Mas Gani nggak ada jadi terpaksa saya yang diminta untuk membersihkan mejanya. Kebetulan saya juga lagi nggak ada kerjaan. Jadi nggak masalah kok, Bu. Jelas Anna dengan wajah yang meyakinkan. Lisa menaikkan satu alisnya, berusaha untuk mempercayai ucapan dari Anna ini.
"Neng Ana, kopinya Pak Daril apa sudah dibawakan tadi?" Tiba-tiba Gani muncul di belakang Lisa. Spontan membuat Lisa kaget. "Sudah Mas Gani, sudah sesuai takaran yang Mas Gani ajarin," kata Pak Daril. "Nice." Ana mengacungkan jempolnya ke arah Gani. "Wah, Neng Ana cocok buat jadi calon istri. Bisa membantu dan meringankan tugas saya sekaligus. Nggak ngegantung perasaan orang lain. Langsung cekatan ambil tindakan," ucap Gani sambil menunjukkan rasa kagumnya pada Ana. Maksud Gani seperti pepatah sambil menyelam minum air, sambil membanggakan Ana, sambil juga menyindir Lisa yang selama ini selalu menggantung perasaan Gani. Sampai rela Gani jomblo hanya demi menunggu Lisa membuka hati untuknya. "Mas Gani bisa aja, jangan ngomong gitu Mas, takut ada yang marah," ledek Ana dengan halus sambil melirik ke arah Lisa. "Ngomong-ngomong habis bersihin lantai kenapa Mas Gani jadi makin ganteng? Jadi makin mirip Ariel Noah deh. Bu Lisa coba lihat Mas Gani sebentar. Tambah ganteng dan tambah mirip Ariel Noah kan Bu?" Ana mencoba bekerja sama dengan Gani. Lisa bukannya menoleh ke Gani yang kini berdiri di sebelahnya. Malah ia makin membuang wajahnya. Tak sudi melihat Gani. Gani langsung bergerak seperti orang kebingungan. Memutar tubuhnya lalu memandang ke lantai seperti mencari sesuatu. Ia juga mondar-mandir di dekat Lisa. Lisa yang risih melihat tingkah Gani ini pun hendak protes. Ia berkaca pinggang sambil mendengus kesal. "Kamu cari apaan sih?" Gani langsung menghentikan pergerakannya, lalu memandang ke arah Lisa. "Cari perhatian kamu," gombal Gani pada Lisa, yang langsung dibalas dengan wajah masam Lisa. "Apa kamu dijemput sama Mayuni?" tanya Daril saat menghampiri Ana yang tampak menunggu di tempat biasanya ia menunggu jemputan. Sore ini langit sudah menggelap karena mendung. Sedari pagi juga hujan tak berhenti. "Harusnya begitu Pak, tapi lagi-lagi handphonenya nggak aktif. Saya jadi bingung," jawab Ana. "Pulang sama saya aja, jalan rumah kita searah kan. Memangnya kamu mau nungguin kakak kamu itu sampai malam? Hujan nanti makin deras juga." Daril memberi penawaran untuk menumpang dengannya. Bukan cuma karena ia pernah mengantar Ana sebelumnya, tapi Daril juga tak tega membiarkan anak gadis ini menunggu lama sendirian di sini. Biarpun ada security yang berjaga di sini. "Bapak yakin mau antar saya pulang?" tanya Ana mencoba meyakinkan kembali. Daril mengangguk. "Yakin, ayo, sebelum malam dan sebelumnya hujan makin deras," ajak Daril tanpa basa-basi. Kali ini Ana tak pakai drama penolakan atau rasa tidak enak lagi seperti pertama kali. Ana langsung menurut dan membuntuti Daril menuju ke parkiran mobilnya. Daril tertegun sejenak saat Ana telah duduk di dalam mobil. Aroma parfum Ana seakan menguar di dalam. "Kamu pakai parfum apa? Baunya enak," ucap Daril. Ana tampak mengendus pundak kanan dan kirinya. "Memangnya masih tercium, Pak? Padahal saya sudah pakai dari siang. Ini parfum saya beli waktu di Jerman," jelas Ana. Daril hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kamu suka pakai parfum mahal juga ya? Sama seperti Mayuni." Daril terdiam beberapa detik. Tanpa sadar dirinya kembali membandingkan Ana dengan kakak tirinya itu. Sorry, bukan maksudnya untuk..." "Tidak apa-apa, Pak. Saya mengerti karena Bapak sangat dekat dengan Kak Mai." "Sangat dekat? Tidak dekat lagi. Maksudnya dulu memang sempat dekat, tapi sekarang sudah tidak mau lagi terlalu dekat." Ana menoleh ke arah Daril yang sedang fokus menyetir. "Kenapa?" Daril menghela napasnya sejenak. "Istri saya cemburu dengan dia. Dulu juga saya dan istri sempat putus sewaktu pacaran. Itu gara-gara saya ketahuan dekat dan punya hubungan khusus dengan Mayuni. Saya nggak mau hal seperti itu keulang lagi. Lagian dia juga sudah punya tunangan kan? Pastinya Mayuni mau serius kali ini dengan tunangannya itu." "Semoga," jawab Ana singkat. "Kenapa seperti tidak yakin?" tanya Daril. "Yakin, malah saya berharap supaya Kak Mai cepat menikah, Pak." Daril menaikkan satu sudut bibirnya. "Saya juga berharap begitu." Obrolan tentang pendidikan Ana di Jerman kemudian menjadi topik selama perjalanan pulang ke rumah Ana. Setelah sampai di rumah mewah milik keluarga Mayuni itu, Ana langsung turun dari mobil Daril. "Terima kasih banyak sudah antar saya pulang lagi, Pak. Apa Bapak yakin tidak mau mampir?" Ana menawarkan lagi setelah tadi di dalam mobil sempat ia tawarkan juga Daril untuk mampir.
Daryl menggelengkan kepalanya. No, thanks. Mungkin lain kali. Saya pamit dulu, ucap Daryl yang langsung dibalas dengan anggukan kepala dari Anna. Daryl pun langsung pamit untuk pulang. Sebelum mobilnya berjalan, ia mendapatkan beberapa pesan masuk dari Jeffrey. Ada beberapa foto yang dikirim olehnya. Itu foto Farah yang sedang makan di suatu tempat, ditemani oleh seorang laki-laki yang memakai baju khas seorang chef. Jeffrey, chef Arka, masak spesial untuk Nona Farah, Tuan. Padahal itu hanya laporan biasa dari Jeffrey. Entah mengapa rasanya ada yang mencubit di hati Daryl. Begitu melihat foto kedekatan mereka berdua, Daryl ingat kalau chef Arka adalah teman semasa kecil Farah dulu. Tak pikir panjang, Daryl langsung melajukan mobilnya menuju ke Hotel Harrison tempat chef Arka bertugas.